Laki-laki itu ya, kalau kamu mau kekang sedemikian rupa, kalau niatnya selingkuh pasti akan selingkuh. Semua manusia pasti kayak gitu. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa minum air putih ya, makan makanan yang berserat. Makan itu sehari 3 kali biar gak gampang sakit ya kan. 2 hari kemarin itu hujan terus ya nggak, cuacanya nggak enak banget ya. Aku sampai bikin story, ya ampun Semarang ya rasanya kayak Bandungan, hawanya ngentot-ngentot ya kan. Jadi teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya kan. Kalau keluar sekarang pakai yang jaketnya tebel-tebel kalau bisa ya, jangan pakai baju kurang bahan juga, entah kalian laki-laki ataupun perempuan gitu ya, karena anginnya kenceng gitu loh. Coba pikir ya, coba inget-inget kalau tubuh kalian tuh berpori-pori gitu ya. Terus tiba-tiba pulang nyampe rumah, kok aku ngentat-kentut nopo ki, kata erak mangan aneh-aneh, ternyata masuk angin gitu ya. Faktor O gitu. Aduh aku kelilipan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pacaran lagi. Ya, kita nggak bosen-bosen bahas tentang pacaran, ngobrolin tentang pacaran. Karena masalahnya itu nggak kelar-kelar dan muncul terus yang baru gitu ya. Ada yang zaman dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu ya. Atau ada masalah pacaran edisi corona, atau masalah pacaran edisi social distancing yang gitu-gitu ya kan. Perselingkuhannya, model selingkuhnya tuh udah macam-macam, udah bervariasi sekarang ya kan. Kalau dibuat jurusan perkuliahan mungkin udah bisa jadi universitas gitu ya. Jadi aku akan jelasin, kalau hubungan kalian mau langgeng, cewek-cewek gak boleh ngelakuin ini ya kan. Yang pertama, ini udah pasti mutlak gak boleh dilakuin cewek. Pertama, kalian gak boleh tidak menghargai pasanganmu. Jadi cewek-cewek tuh harus menghargai apapun usaha yang dibikin laki-laki gitu ya. Kita coba bicara dari sudut pandang cewek gitu ya. Cewek itu pada dasarnya kalau misalnya dapet laki-laki yang nyak-nyain, yang cuek, yang gak peduli sama dia gitu ya, gak yang selalu ada, tuh dikejar-kejar. Tapi kalau dapet yang selalu ada, baik hati, lempeng-lempeng aja, nurut sama kamu, tuh disia-sia gitu ya. Kebanyakan malah milih cowok brengsek gitu daripada cowok baik ya kan. Itu anehnya cewek gitu. Karena apa? Pertama, biasanya cowok-cowok brengsek itu tuh mulutnya pinter ya, lambene lamis gitu ya. Lambene tuh 11-12 sama cewek gitu kan. Biasanya cowok-cowok brengsek itu pintar memainkan kata-kata, memainkan emosi para wanita naik turun gitu ya. Jadi cewek itu gampang tergiur, gampang terkintil-kintil, terpesona yang kayak gitu-gitu gitu loh, ngerti gak? Karena kelemahan cewek itu ada di telinga. Jadi kalau udah di cuap-cuap, udah di jampe-jampe gitu ya, pakai mulut, gak usah pakai pelet deh, pakai mulutmu aja. Para laki-laki itu cewek-cewek itu biasanya udah kelepek-kelepek gitu ya. Banyak cewek yang kelepek-kelepek cuman gara-gara suara cowoknya itu meresahkan gitu ya, atau suara cowoknya itu bikin becek, atau suara cowoknya itu laki banget gitu ya, berat banget kayak orang ngerokok gitu. Itu ada yang cewek tuh udah sampai yang kelepek-kelepek gitu ya. Jadi tidak menganggap laki-laki yang emang berjuang beneran buat dia. Jadi cewek-cewek coba tolong celake matamu ya. Kalau dikasih Tuhan mata itu dipakai, jangan disia-siain. Jadi hargailah apapun yang pasangan kamu lakuin. Misal laki-laki baik itu biasanya nggak ngomong tapi action. Laki-laki yang serius sama kamu itu jarang janji, jarang menghayal, jarang kayak iya nanti kita kalau nikah begini, tapi nggak ada step-stepnya untuk menuju ke situ tuh nggak ada. Biasanya cowok brengsek tuh yang cuman iya nggak apa-apa nanti ya aku beliin. Jadi kebanyakan janji, kebanyakan menghayal gitu ya, nggak ada actionnya sama sekali. Itu biasanya laki-laki brengsek itu begitu. Nah laki-laki yang serius sama kamu itu udah langsung ada tindakannya. Misal kalian LDR nih ya, terus habis itu laki-laki yang serius sama kamu mungkin langsung akan kayak ngirimin saldo OVO, ngirimin saldo GoPay, ngirimin bingkisan, ngirimin obat, atau misal kalau kamu susah dihubungin ya dia langsung inisiatif, oh mungkin pulsanya habis langsung dibeliin, atau langsung apa kayak pokoknya ada aja tindakannya gitu ya, nggak cuma ngomong doang. Biasanya laki-laki yang serius sama kamu tuh kayak gitu. Jadi cewek-cewek tuh harus bener-bener ngelihat laki-laki itu yang emang udah ada tindakannya gitu, jangan cuma yang ngomong doang. Coba sadar diri gitu loh ya, kalian nggak usah pakai pelet, kembang kantel dan sebagainya aja udah kayak gini, gimana kalau di pelet udah segoblok apa kalian gitu kan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ya, kalau kalian mau hubungan kalian awet itu, cewek-cewek itu jangan bikin drama. Jangan fokus bikin dramanya, tapi bikinlah kenangan-kenangan. Jadi seenggaknya kalau hubungan kalian itu nantinya bosan, nantinya ada di titik jenuh, tiba-tiba kamu kayak sepet banget delok raine gitu ya, kamu tuh ada kenangan-kenangan yang bisa kamu remind, yang bisa kamu putar kembali. Oh iya ya, dulu waktu kita suap-suapan, atau waktu kita di sini kita bikin ini, atau
kita waktu itu ngerintis usaha dan lain-lain. Jadi fokus untuk bikin kenangan, bukan terus drama yang kayak misal iseng-iseng chat-chatan sama cowok, iseng-iseng selingkuh sama cowok di gaming kayak gitu tuh nggak usah ya, nggak usah drama-dramaan yang aduh kayaknya kita nggak bisa bareng-bareng lagi deh. Cuman pengen dikejar, kadang cewek kan ada yang kayak gitu ya, pengennya dikejar-kejar, pengen jadi satu-satunya, harus jadi manusia yang paling dibutuhkan sama dia. Nggak usah. Ya, coba naikin kualitasmu pribadi, nanti cowokmu pasti tahu kalau oh ya aku butuh dia kok, oh ya dia satu-satunya kok, pasti kayak gitu. Jadi kadang ada beberapa drama yang disukain cowok yang kemudian kalau itu di remind itu jadi hal lucu, ngerti gak? Tapi kadang cewek itu bikin dramanya tuh cuman pengen sensasi sesaat, tapi itu nanti kalau di remind lagi itu jadi kayak batu kerikil yang menyandungi hubungan kalian, ngerti gak? Ya jadi cewek-cewek tolong ingat-ingat ini. Yang berikutnya, ini biasanya cewek-cewek sering melakukannya. Jangan curigaan sama pasanganmu. Coba kamu itu belajar percaya gitu ya. Jangan percayanya ke temen. Aku pinjam duit dong, bulan depan tak balikin terus kamu kasih. Ya jangan percaya sama orang-orang kayak gitu. Coba percaya, benar-benar full percaya sama pasanganmu gitu ya. Jangan suuzon terus. Misal pasanganmu lagi sakit kepala gitu ya. Lagi sakit kepala terus gak bales chatmu karena dia pening kalau lihat handphone. Terus kamu udah curiga chatnya dowo banget. Kamu pasti selingkuh ya. Kenapa kamu kok gak pernah bales SMS-ku? Atau kenapa kok kamu gak jawab WA? Kamu lagi sama siapa? Kamu pasti lagi pergi kan, jadi nggak mau jawab SMS jadi nggak mau jawab WA aku, sampai kamu pasangin aplikasi yang bisa tahu dia di mana, kadar baterai handphonenya berapa, terus kamera depannya atau kamera belakangnya lagi lihat apa, sampai kamu masang kayak gitu sampai nyadap dan segala macam. Itu tidak nyaman. Laki-laki itu ya, kalau kamu mau kekang sedemikian rupa, kalau niatnya selingkuh pasti akan selingkuh. Semua manusia pasti kayak gitu. Jadi kalau niatnya emang udah ada selingkuh, mbok kekang sampai mbok sewa ke Intel, ya tetep gue selingkuh gitu ya. Jadi coba kasih kepercayaan, coba kasih dia ruang biar rindu ada di situ. Jailah. Jadi kasih dia kepercayaan biar hubungan kalian tuh enak gitu loh, nggak saling tuduh-tuduhan. Kalau nggak chat-chatan atau kalau nggak ada komunikasi terus kalian suuzon-suuzonan, selalu marahan gitu tuh nggak enak, ngerti nggak? Capek gitu loh. Belum lagi kalau kamu tipe orang yang dikit-dikit cerita ke temenmu, ya kan? Aku habis marahan sama dia gini-gini soalnya aku curiga sama dia. Sesuk mbok baleni meneh cerita mbek kancamu, sesuk kancamu jeleh konconan mbek kowe, ngerti ra? Ya. Sesuk kancamu kok ngomong, "Wis kowe ra usah pacaran mbek Den, tak aku wis sing mbek Den." Bisa jadi kayak gitu ya. Jangan membuka peluang untuk orang lain gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya, jangan sampai kamu itu mengeluarkan kata-kata yang bikin cowokmu itu jadi down mentalnya, down semangatnya, yang membuat pacarmu itu jadi mengunderestimate dirinya sendiri gara-gara omonganmu. Misal dia lagi tes masuk kuliah atau masuk kerja gitu ya, delalah gagal ya, amit-amitnya gagal. Terus habis itu kamu cuman jawabannya tuh, nah tau kan udah tak bilang, caranya kan gini, kamu sih gak mau nurut. Tai sukoe, kowe ki sopo gitu ya. Jangan pernah ngomongin kata-kata kayak gitu. Percayalah kalau orang yang gagal dan kemudian benar-benar murung seharian, apalagi sampai lemes, apalagi sampai kepikiran berhari-hari, berarti dia udah usaha, ngerti gak? Beda cerita sama orang yang gak ada usahanya tapi daftar-daftar aja, dia akan lupa dalam sehari. Iya aku gagal loh, santai gitu ya. Tapi kalau dia sampai cerita ke kamu, melas gitu ya, jangan mbok marahin, ngerti gak? Dia cerita ke kamu itu mungkin butuh dipeluk, mungkin butuh disemangatin untuk nyoba lagi, mungkin butuh disadarkan kalau itu bukan yang terbaik, coba pilih yang lain, yang kayak gitu-gitu, ngerti gak? Apalagi nih ya, kadang cewek-cewek itu sering banding-bandingin ya. Ada kata-kata keluar dari mulut kamu itu suka banding-bandingin sama cowok lain. Coba lihat deh cowok itu, mbok kamu tuh kayak gitu. Itu dalam hati cowok, lah ngopo kowe pacaran mbek aku, mending kowe pacaran mbek Dek ra sampe aku. Ya simpelnya tuh kayak gitu. Jadi hargailah pasanganmu gitu ya, hargailah dia yang udah ada di sisimu sekarang gitu ya. Tapi dengan dollar juga. Jangan laki-laki sembarangan nyak-nyak kayak kowe, laki-laki sing kasar ya kan, laki-laki yang nggak punya masa depan, kayak cita-citanya banyak tapi dia nggak melakukan apapun. Tapi kecuali dia anak DPR mungkin, dia anak pejabat mungkin yang udah kaya 7 turunan, dia nggak melakukan apapun, santai ya. Kalau keluarganya biasa-biasa aja, nggak ada jaminan apapun tapi cita-citanya banyak tapi dia nggak melakukan apapun, jangan sama cowok kayak gitu. Selanjutnya, tidak menerima cowok apa adanya. Ini bahaya banget ya teman-teman. Makanya proses penjajakan, proses PDKT itu benar-benar harus ditelaah, benar-benar harus dites-tes segala macam rupa. Karena apa? Begitu pacaran, jangan sampai ada kata-kata, kok kamu kayak gini sih, mbok berubah gitu loh.
Lah terus selama PDKT kalian bertahun-tahun atau berbulan-bulan tuh kalian ngapain gitu ya? Isinya mau mesum, ngerti lah pas PDKT, ha? Dijak jalan-jalan, digrepe-grepe, dijak lungo, bar kuwi nek wis neng kasur ge entas jadian. Atau jadiannya dipaksa, atau jadiannya karena apa gitu ya. Jangan kayak gitu. Prosesmu PDKT itu proses kalian nyari tahu pasangan kalian itu kayak gimana ya, cocok sama aku apa enggak ya. Jangan termakan karena cinta doang atau lagi kesemsem, lagi kasmaran gitu ya. Ya ampun dia ganteng banget, keringetnya wangi gitu ya. Jangan karena kayak gitu doang terus kalian mau pacaran. Proses PDKT itu harus kalian kupas tuntas ya. Dia kamu cocok gak sama keluarganya? Ya kamu cocok gak sama kebiasaannya? Misal dia kebiasaan ngupil pakai jempol, ya itu juga harus kalian tahu gitu loh. Atau dia nggak pernah cebok, selalu pakai tisu doang. Itu juga harus kalian tahu. Jadi nggak cuman aduh ganteng, aduh wangi, aduh naiknya mobil, aduh bisa beliin aku ini itu. Nggak cuman itu, tapi kelakuan hariannya, habitnya, dia lifestyle-nya tuh kalian harus terima. Biar kalian nggak salah kaprah gitu loh. Biar kalian di kemudian hari setelah pacaran terus kalian bilang, aku nggak cocok sama kamu, soalnya kamu gini, kita beda deh, kayaknya kita nggak bisa lanjut. Jangan terus kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, nggak asik. Selanjutnya, jangan jadi cewek yang nggak mau ngerti. Jangan jadi cewek egois lebih tepatnya. Kalian nggak mau ngerti pacarmu itu sedang dalam keadaan yang sulit atau misal pacarmu lagi kurang duit misal. Kita kan nggak ada yang tahu ya, kita nggak bisa nuntut cowok untuk selalu ada uang, untuk selalu ada waktu, untuk selalu ada pengertian, untuk selalu ada buat kita tuh kita nggak bisa nuntut sebegitu banyaknya. Karena kita harus sadar diri kita siapa gitu kan. Terus kamu nggak mau ngerti yang misal pacarmu lagi kehujanan, kamu minta dijemput gitu kan. Terus kamu marah-marah gitu telat atau jemputnya dia basah kuyup dan segala macamnya. Ya jangan jadi cewek egois, itu nggak menyenangkan. Mungkin cowokmu akan betah 1, 2, 3 kali mungkin ya mbok gituin. Tapi selanjutnya itu akan jadi pemicu masalah yang kemudian menyebabkan kalian putus. Ngerti? Karena pada dasarnya cowok itu jeleh untuk direwelin, ngerti gak? Kayak dicerewetin tuh cowok jeleh. Itu kenapa kok cowok itu lebih ya kalau kamu lagi cerewet, lagi rewel ya. Kalau kamu lagi marah kadang dicuekin ya. Karena dia ribet, males ribet, ngerti gak? Mungkin masalah hidupnya tuh lebih berat daripada kamu. Tapi dia gak cerita ke kamu. Gak kayak kamu yang dikit-dikit ember gitu ya. Sayang masa tuh aku di kuliahan gini-gini. Sayang masa tuh aku di kerjaan gini-gini. Jadi semuanya diceritain ke pacarmu. Kamu berbagi beban. Tapi dia gak pernah bagi bebannya ke kamu gitu loh. Ngerti gak? Karena tahu akan rumit. Karena tahu mungkin caramu nanggepin gak enak. Jadi jangan jadi jangan jadi cewek yang egois. Selanjutnya, jangan pernah memojokkan dia, apalagi bahas masalah-masalah yang udah lalu, yang kalian berdua itu udah sepakat untuk tutup kasusnya, yang kalian berdua itu udah oke, ya udah ini kita nggak usah bahas lagi, kalaupun ada orang yang nanyain kita nggak usah jawab, kita nggak usah jelasin, ini kasus kita tutup nih bareng-bareng. Terus ketika kalian marahan, misal gara-gara kamu salah pesanin nasi goreng kepedesan mungkin ya kan, mungkin masalah sekecil itu bisa bikin kalian berantem, terus kamu itu ngungkit-ngungkit masalah yang lalu. Kamu nggak ingat dulu itu kamu pernah begini, dulu itu kamu ini, dulu itu kamu itu, dulu itu kamu ini, kayak gitu-gitu. Jadi kamu mengungkit semua masalah yang udah pernah terjadi dan bahkan sudah tutup kasusnya, kamu ungkit-ungkit kembali, kamu salah-salahin pacarmu seolah seluruh kelakuannya selama pacaran sama kamu itu salah semua, ya kan? Jangan pernah jadi cewek kayak gitu, karena cowok akan mikir percuma aku minta maaf. Pertama itu, percuma aku mohon-mohon minta maaf, percuma emosi, waktu, terus percuma semua yang aku keluarkan untuk melalui masalah itu sama kamu, terus tiba-tiba atau endingnya kamu ungkit-ungkit lagi sekarang. Jadi cowok akan mikir percuma. Jadi cowok akan males sama kamu, ngerti gak? Yang tadinya itu udah selesai dan kita sepakat untuk gak ngungkit itu, terus tiba-tiba mbok ungkit tuh kayak, dah terus wingi aku wis njaluk maaf, wis mohon-mohon mbek kowe, ngasih kudanan yang ngarep omah, ngasih mohon-mohon ketemu wong tuamu, terus mbok ungkit-ungkit meneh, terus kowe ngamuk dengan masalah yang sama, padahal kita berdua udah janji untuk ngelupain hal itu. Jadinya hubungan kalian akan gak enak gitu ya. Jadi sulit untuk terbuka lagi mungkin. Jadi lebih males cowokmu kalau bahas sesuatu, atau bahkan gak mau cerita lagi ke kamu tentang apa yang dia rasain, atau dia lagi ngelakuin apa, atau dia lagi merencanakan apa, tuh jadi males sama kamu. Jadi intinya kayak hubungannya gak enak gitu loh kalau kamu sering memojokkan dia, terus bahas-bahas yang aneh-aneh yang tadinya udah selesai dibahas lagi. Ini yang terakhir ya, yang paling gak disukain cowok, menuduh sembarangan, nuduh aneh-aneh. Ya kan, padahal misal dia cuma tidur atau emang sekedar main game, tapi kalian patut waspada loh ya cewek-cewek. Kalau pacar kalian main game itu ya, di game itu bisa jadi sarana selingkuh. Jadi kalian nggak harus ngecek itu cuman chattingannya, cuman Instagramnya, tapi di game juga itu juga salah satu sarana selingkuh. Tapi tidak terus kalian nuduh sembarangan kalau dia lagi main game ya kan. Bisa aja emang dia
hobi gitu ya, yang bisa menghasilkan duit, atau dia emang main sama teman cowoknya kayak gitu-gitu. Jadi kalian nggak boleh nuduh sembarangan. Karena kalau kalian nuduh sembarangan itu cowok males juga. Ya, tiba-tiba si cowok emang lagi makan Indomie gitu ya, tangannya bar keslomot, ra iso ngetek misal, terus kalian nuduhnya kamu selingkuh ya, dikit-dikit nuduhnya kamu selingkuh atau kamu udah nggak sayang lagi sama aku, kamu ini kamu itu. Wah, yang tadinya cowok biasa aja nih, nggak lagi emosi, gara-gara mbok gituin bisa jadi emosi loh, bisa jadi marah-marah, keluarin kata-kata yang nggak enak didengar, terus kamu denger terus kamu nangis. Endingnya kan biasanya cewek nangis ya, cewek itu kan ada beberapa yang emang drama banget ya kan, dikit-dikit nangis, ya udahlah kalau kayak gini caranya aku nggak mau lagi sama kamu, yang kayak gitu-gitu. Atau loh aku kan cuma nanya, siapa tahu kamu selingkuh beneran, ada yang tambah marah gitu ya. Tapi nggak enak guys, jadi percayalah jadi cowok kalau dituduh-tuduh terus tuh nggak enak, begitupun sebaliknya. Jadi itu yang nggak boleh dilakuin cewek selama pacaran ya, biar hubungan kalian itu langgeng ya kan. Yang berjuang itu nggak harus selalu cowok, tapi kalian itu sama-sama berjuang, jangan sepihak doang yang berjuang ya kan. Mungkin cara-cara yang tadi tak sebutin itu bisa dilakuin cowok ke cewek juga, nggak cuma cewek ke cowok ya. Jadi intinya kalau hubungan kalian itu mau langgeng, jangan perbanyak drama ya. Boleh nonton drama-drama di TV, di laptop, di internet, itu boleh banget. Mungkin jadi referensi caramu berpakaian, jadi referensi caramu ngomong, jadi referensi kenapa kamu harus bangun pagi, melakukan sesuatu hal yang baru, itu boleh. Tapi perbanyaklah kenangan yang indah sama pasanganmu ya kan. Begitu ya kan, semoga hubungan kalian yang lagi pacaran ini langgeng, semoga yang lagi marahan itu cepet kelar ya, masalahnya cepet baikan, gak harus drama-dramaan sampai hujan-hujanan nunggu di depan pagar bawa bunga yang kayak gitu-gitu ya kan. Kalau sekarang nggak bawa bunga lagi, bawanya masker 1 kotak gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau kalian mau baikan itu ngasihnya tas apa segala macam, sekarang nggak, vaksin ya, sekarang ngasihnya vitamin yang gitu-gitu ya kan. Gitu aja video kali ini, jangan lupa subscribe channel ini channel yang baru ya kan, dan jangan lupa order kaos Your Mind yang aku pakai ya. Ini apa sih namanya, sweaternya lucu kan nih, yang warna putih, ada warna hitam juga. Pokoknya jangan lupa cek Instagramnya, di description box ada semua, jangan lupa dicek. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video, bye.